Halo semua, ya di video kali ini kita mau bahas tentang Azure Data Factory. Apa sih Azure Data Factory ini dan bisa kita manfaatkan untuk apa? Azure Data Factory nanti kita bahas ya di video ini berikut dengan kita coba juga demonya cara penggunaannya. Jadi untuk teman-teman yang lagi mau explore tentang Azure Data Factory, mudah-mudahan video ini bisa membantu. Oke, kita mulai dulu dari definisinya si Azure Data Factory ini. Ya, Azure Data Factory adalah layanan integrasi data berbasis cloud yang memungkinkan kita membuat alur kerja berbasis data di cloud untuk mengatur dan mengotomatisasi pergerakan data dan transformasi data. Ya, key point-nya sih mungkin di sini ya nanti ya, di mengotomatisasi pergerakan data dan transformasi data. Jadi, kalau disingkat mungkin gini deh. Kalau kita translate Azure Data Factory ini ya nanti jadi pabrik data. Tugasnya dia lebih banyak untuk proses migrasi data dan juga ETL, proses ekstrak, transform, dan load ke lokasi barunya. Gitu ya. Ini sekilas tentang Azure Data Factory-nya. Kita lihat ya sambil kita coba lihat di Google ya. Azure Data Factory. Oke, kalau nih kita lihat sini ya. Nah, ini dari websitenya Microsoft, Azure-nya ditulis di sini Hybrid Data Integration Service that Simplify ETL at Scale ya. Tadi seperti tadi. Nanti dia lebih banyak tugasnya proses migrasi data dan ETL nih di sini. Oke, kita lihat lagi ke sini. Nah, ini juga nanti kalau lihat ini data flow-nya nih. Nanti di Azure ada copy data dan data flow. Nah, ini proses data flow-nya. Jadi dalam proses kita melakukan proses ETL, kita juga bisa langsung sekalian melakukan proses cleansing, grouping datanya, enrich, aggregation, dan macam-macam di sini nih. Oke, lanjut di bawah. Ini dikasih gambaran di sini nih ada dua bagian nih, ada skema yang di on-prem dan skema yang di cloud. Ya biasanya kalau di on-prem kita pindahin data dari satu lokasi, dari source data ke targetnya. Kita bisa pakai SSIS gitu ya. Kita bikin SSIS ya, kita migrate datanya dari suatu lokasi ke lokasi lain. Nah, di sini ini si diagram ini ngasih gambaran kalau di cloud nanti kita bisa manfaatkan Azure Data Factory. Jadi si Azure Data Factory ini bisa melakukan proses migrasi data dari satu cloud storage, mau di storage-nya cloud-nya di Azure atau di cloud yang lain juga bisa dia pindahin. Kemudian kita koneksi pakai Azure Data Factory dan kita pindahin ke storage yang lain. Gitu ya. Atau juga bisa skenario-nya nanti si Azure Data Factory ini diintegrasikan dengan on-prem-nya untuk menarik data on-prem, kita naikkan, kita pindahkan ke storage yang ada di cloud di Azure. Dan kalau sudah punya SSIS yang jalan di lokal, nanti juga bisa kita integrasikan dengan si Azure Data Factory-nya. Oke, kita lihat lagi turun. Transfer data using pre-built connector. Nah, dalam kita melakukan proses pemindahan data, biasanya kita harus si Azure Data Factory-nya ini harus bisa connect dulu nih sama si source-nya dan juga si targetnya. Ya, source-nya formatnya apa? Nah, ini ada di konektor sini, di built-in konektornya. Targetnya juga format datanya apa? Nanti kita manfaatin konektornya dulu. Jadi si Azure Data Factory-nya bikin koneksi dulu ke sini, ke source-nya, terus bikin koneksi ke targetnya, baru kita pindahin datanya. Nah, nanti pindahin datanya di Azure Data Factory ada istilahnya pipeline atau pipanya untuk menyalurkan data dari si source ke targetnya gitu. Nanti kita coba di demo. Nah, ini di sini dilihat ada banyak yang pre-built konektornya. Kalau nanti pada saat kita mau pindahin data, kita bikin dulu nih datasetnya nih, dataset si source-nya dan dataset targetnya. Nah, ini kalau lihat di sini konektornya ada banyak nih, dari yang cloud di Amazon S3 juga bisa kita tarik ke sini ya. Atau nih ada Apache Impla, atau di sini ada MariaDB, ada MySQL gitu ya. Nanti bisa kita koneksi, kita pindahkan seluruh datanya, kita migrate datanya ke mana, misalnya kita mau pindahin ke Azure Data Lake Storage gitu ya, nanti di sini. Oke, terus kita ke bawah. Ya, ini tadi gambarannya sih Azure Data Factory. Jadi di sini ada gambaran, mungkin di sini ada titik-titik lokasi server cloud-nya ada di mana ya. Berbagai tempat gitu ya, berbagai format, ada yang Google Cloud, ada Salesforce, AWS, ada Teradata, Oracle.
ada Postgre, terus ada Hadoop gitu. Ini ada Microsoft Dynamics 365. Nah, ini nanti bisa diintegrasikan semua sama si Azure Data Factory. Nanti dia akan melakukan orkestrasi pemindahan datanya. Gitu. Nanti bisa dibaca-baca di selebihnya ya. Jadi kita balik lagi ke slide. Oke, kita balik ke gini ya. Kalau di kita data journey-nya, kita mindahin data dari satu lokasi ke lokasi lain kan prosesnya kurang lebih seperti ini. Kita ada data source-nya dari berbagai sumber, berbagai macam tipe data gitu ya. Dari aplikasi database, atau ada yang unstructured, yang flat file, Excel, CSV, TXT, image, video, dan lain-lain gitu ya. Ini kita kategorikan sebagai unstructured data. Sekarang juga ada data-data dari sosial media dan data dari sensor, IoT. Ini kita pindahkan, source data ini kita pindahkan ke data warehouse. Nah, prosesnya biasanya kita lakukan yang ini ya, ada proses ETL-nya lah, ekstrak datanya, transform, dan load ke lokasi barunya. Nah, nanti setelah data warehouse terbentuk, umumnya kan kita akan bikin cube-cube kecil nih untuk dikonsumsi sama si presentation layer-nya gitu ya. Jadi si presentation layer-nya ini nggak perlu koneksi langsung ke data warehouse-nya, tapi dia cukup mengkonsumsi cube-cube kecil yang sudah disediakan untuk memvisualisasi datanya ya. Baik visualisasi datanya di BI dashboard, di reporting, atau mau dikonsumsi sama other application. Nah, cube-cube kecil ini atau di bagian ini biasanya ada yang bilang ini bagian speed layer-nya nih. Apa namanya, layer untuk mempercepat proses visualisasi di sininya. Yang tadi biar dia nggak perlu connect lagi langsung ke data warehouse, tapi cukup koneksi ke cube-cube yang sudah ada aja nih. Gitu. Atau beberapa mungkin ada yang bilang juga data mart gitu ya. Ini istilah aja sih. Terus ya ini di tengah ini nanti prosesnya nih. Prosesnya ini mungkin bisa lebih kompleks dari ini ya. Ada nanti cleansing yang tadi, enrich datanya, grouping di tengah sini. Tapi sekilas proses data journey-nya dari source sampai bisa tampil ke presentation layer kan ada step ini di tengahnya. Oke, nah kita sekarang lihat ke data journey-nya kalau kita pakai Azure yang ada tools yang ada di Azure. Nah, ini sama seperti tadi. Di sini ada banyak di tengah sini, ada banyak tools-nya, tapi yang di video ini kita fokus untuk bahas yang ini, Azure Data Factory. Di sini dia sebagai orchestration-nya untuk memproses pemindahan data dari source datanya di sini, baik yang di sini ada data sensor, IoT, atau yang unstructured, atau log file dan media nih, TXT, Excel, anything di sini kita pindahkan ke data storage-nya nanti. Sama satu lagi yang database dari ERP bisnisnya lah, dari application business application-nya lah di sini. Ini kan sudah terstruktur nih. Nanti seluruh data ini, source datanya kita pindahkan manfaatkan Azure Data Factory ke targetnya di sini. Targetnya kita juga bisa pilih nanti storage-nya mau pakai yang mana. Mau pakai SQL database, kalau yang sudah terstruktur nanti bisa langsung masuk ke sini nih. Kita bikin strukturnya, kita migrate nanti ke sini. Atau kita bisa juga pakai yang Azure Storage atau Azure Data Lake Storage. Ini Azure Data Lake Storage Gen 1 nih, yang Gen 2 gambarnya kayak gini. Nanti kita coba pindahkan yang unstructured-nya tadi ke sini, ke Azure Data Storage. Oke, nah setelah datanya terbentuk, nah ini kan nanti bisa kita konsumsi macam-macam nih untuk kita pakai untuk training model di machine learning-nya, atau kita siapkan yang tadi di sini, kita siapkan di cube-cube kecil untuk dikonsumsi sama si presentation layer. Di sini tulisnya serving storage ya, bagian cube-nya ini serving storage untuk dikonsumsi untuk men-serving si ininya nih, si presentation layer-nya. Gitu. Nah, di sini di video ini tapi kita akan lebih banyak bahas yang ini aja nanti nih. Memindahkan data, proses ETL-nya memanfaatkan si Azure Data Factory. Gitu. Oke, sekarang kita demo untuk penggunaan Azure Data Factory. Nah, untuk demo ini saya siapkan ada 2 skenario nih. Skenario pertama ini prosesnya yang aktif nanti dari sisi on-prem-nya. Jadi nanti di sini saya udah siapkan 3 data source ya. Yang pertama dari MySQL, kemudian SQL Server, sama satu lagi flat file. Ini flat file nanti saya siapkan di satu folder, ada beberapa file di dalamnya, ada CSV, XLS, ada TXT, image, video, macam-macam di sini. Nah, 3 source data ini nanti mau kita
proses ETL untuk naik ke Azure SQL Server, sama satu lagi yang unstructured data, yang flat file kita naikin ke Azure Data Lake generasi kedua gitu ya. Nah, di sini skenarionya yang ini yang aktif dari sisi on-prem-nya yang akan mindahin datanya ke Azure gitu. Nah, nanti kita compare sama perbandingan yang skenario kedua yang dimana yang aktif nanti dari sisi Azure-nya. Nah, untuk yang skenario pertama ini saya mau contohin di sini ceritanya nih ada satu database formatnya di luar yang Microsoft product gitu ya, ini MySQL. Bisa jadi juga nanti bisa pakai Postgre, MariaDB, atau nanti ada aplikasi yang database-nya pakai Oracle atau yang lain-lain gitu ya. Nanti kita migrasikan ke atas lewat script. Nah, untuk yang SQL Server nanti kita migrasi ke atas, kita lakukan proses ETL-nya lewat SSIS gitu. Nah, satu lagi yang unstructured data nanti kita akan pindahinnya ke Azure Data Lake Storage generasi keduanya pakai AZ Copy. AZ Copy ini nanti perlu kita install. Ini aplikasinya jalannya di DOS-Prom, di command prompt gitu ya, atau di konsol atau di terminal. Nanti kita pakainya sih sama seperti kita mengcopy file dari satu folder ke folder lain gitu ya kalau di DOS. Nah, tapi ini bedanya kita akan mengcopy filenya dari folder di on-prem ke Azure Data Lake Storage Gen 2 ke dalam kontainer di dalam sini gitu ya. Oke, kita lihat stepnya seperti ini untuk yang step pertama. Ceritanya ada transaksi nanti yang terjadi insert ke dalam database MySQL. Kemudian nanti kita buat script, saya siapkan script untuk migrasi ke Azure SQL Server Database gitu ya. Kemudian nanti ada satu lagi yang dari SQL Server. Ini kita pindahin, nanti datanya transaksi terjadi, masuk ke sini, kita pindahin datanya ke atas pakai SSIS. Oke. Nanti kita cek datanya di sini. Kemudian yang terakhir, ini semua saya udah siapkan foldernya di sini. Nanti ada filenya, isinya ada di dalam folder tersebut ada banyak file. Nanti kita copy ke atas pakai Azure Copy ya, AZ Copy singkatannya. Nanti kita coba cek juga datanya di Azure Data Lake generasi keduanya. Nah, ini yang flat file ini masih nanti bisa macam-macam nih, kita siapkan share folder atau FTP gitu ya. Nanti kalau ada transaksi di internalnya bisa insert datanya ketaruh di dalam situ sebagai staging datanya. Nah, nanti si AZ Copy-nya ini akan pindahin datanya ke Azure Data Lake Gen 2 gitu. Ya, nanti kita bandingin sama yang skenario kedua. Nah, di skenario kedua ini nanti balik nih yang aktif justru dari sisi Azure-nya nih. Si Azure Data Factory akan mengambil data ke bawah, ke on-prem-nya. Jadi di on-prem-nya ini yang pasifnya, yang aktifnya justru di Azure Data Factory-nya ini nih. Nah, gimana caranya supaya si Azure Data Factory bisa punya koneksi ke aplikasi on-prem-nya? Nanti kita perlu install satu aplikasi namanya Microsoft Integration Runtime. Gitu, ini kita install di komputer kita atau di server kita. Nanti kita kasih key-nya dari si Azure Data Factory. Jadi nanti si Azure Data Factory-nya kita kasih permission untuk mengakses apapun yang ada di bawah sini gitu, yang ada di server yang terinstall Microsoft Integration Runtime. Lebih kayak gitu. Oke, nah dari dua skenario ini berarti kita akan butuh ini nanti Azure SQL Server Database sama Azure Data Lake generasi kedua. Ini kita bikin dulu nanti di Azure-nya, baru kita masuk coba ke demonya gitu ya. Oke, sekarang saya sudah ada di Azure website-nya. Saya sudah login. Nanti saya tinggal masuk ke portalnya. Nah, untuk teman-teman yang belum punya Azure account, nanti bisa bikin aja nih Azure account-nya dari sini nih, klik. Pertama, nanti browse dulu ke sini, ke azure.microsoft.com. Nanti di dalamnya kita bikin free account-nya dulu. Gitu ya, kalau belum punya account. Tapi kalau udah punya account, berarti kita bisa start dari sini nanti. Nanti bikin account-nya aja di sini, start free. Register, masukin email Microsoft account-nya, kemudian nanti registrasi gitu ya, sampai nanti dikasih akses untuk ke Azure. Ini karena saya udah pernah registrasi, pasti dia bilang sudah punya account-nya. Sudah pernah ya. Oke, nanti teman-teman bisa, nih mungkin nanti tampilannya muncul form nih, diikutin aja step-nya sampai nanti sudah bisa login. Nah, kita sekarang masuk ke portal Azure-nya.
Nah, tampilannya ntar kayak gini kira-kira nih, seperti ini. Seluruh tools yang ada di Azure kita bisa bikin dari sini, dari dashboard ini nih. Jadi kita bisa bikin dari sini, create new resource, gitu ya. Atau dari samping sini, create new resource, sama aja gitu ya. Nanti ke sini juga. Ini saya kalau balik lagi ke yang tadi, ke home-nya. Nah, ini semua yang di sini adalah resource yang sudah pernah saya buat, gitu ya. Nah, ini kalau kita mau grouping nih dari semua resource yang kita buat, kalau saya mau lihat SQL Server yang pernah saya buat apa aja sih, gitu ya. Atau kalau saya mau lihat yang virtual machine yang pernah saya buat apa aja, nanti muncul di sini semua. Ini belum ada VM, saya belum pernah bikin VM. Nah, sekarang kalau kita mau bikin baru, kita tadi butuh dua nih. Kita butuh dua ya. Kita butuh Azure SQL Server Database sama Azure Data Lake yang generasi kedua. Nah, kita start dari sini ya. Kita bikin dulu yang Azure SQL Server Database. Cara bikinnya gimana? Seperti yang tadi, kita tinggal klik aja. Terus kita cari apa yang mau kita bikin. Kita bisa search di sini, atau kita pilih di sini shortcut. Ini adalah beberapa yang populer, yang sering dibuat kalau dari Azure-nya. Atau kalau kita mau cari yang lain, sini ada banyak nih. Dia sudah kategorikan, sudah kelompokkan berdasarkan kelompok-kelompok ini. Misalnya kita mau lihat yang mau bikin untuk AI dan machine learning, ada apa aja sih? Nanti dia ada filter di sini. Atau analitik, atau blockchain, atau compute, atau container, terus sampai ke bawah nih, sampai kita mau bikin storage atau web. Itu ya. Oke, nah sekarang karena kita mau bikin SQL Server, nih kita tinggal klik ini, atau kita bisa cari di sini. Misalnya saya mau cari SQL Server, gitu ya. SQL Database. Nah ini. Atau kalau saya mau bikin apa, misalnya HD Insight, HD bisa bikin dari sini tuh. Atau saya mau bikin yang lain lagi ya, virtual machine. Nah, virtual machine yang apa yang kita mau bikin? Bisa kita pilih di sini. Untuk demo ini kita coba bikin ini ya, SQL Database. Nah, nanti dia minta di sini kita setting beberapa hal nih. Pertama, nanti tagihan untuk penggunaan database-nya mau pakai subscription yang mana. Kita bisa pilih di sini. Ini saya cuma punya satu yang trial version. Kalau nanti ada beberapa yang lain bisa kita pilih. Kita mau masukin tagihannya, billingnya kemana. Kemudian kita bikin resource group. Resource group nih saya udah pernah bikin beberapa. Kalau mau bikin baru, tinggal nanti create di sini. New, misalnya new resource gitu ya. Tinggal oke aja nih. Nah, terus kita bisa pakai tuh new resource yang baru tadi. Tapi saya untuk demo ini saya pakai yang ini deh. Resource demo. Kemudian kita bikin database name-nya apa namanya. Ini saya samain aja DW demo deh, data warehouse demo gitu ya. DW demo. Kemudian servernya, server yang mana yang mau kita pakai. Ini saya udah punya beberapa. Kalau misalnya baru mau bikin, bisa bikin di sini, create new. Gitu ya. Nanti baru di sini kita tulis server demo data factory. Udah ada belum ya? Kalau udah ada dia nggak mau biasanya. Server demo data factory. Oke, ini belum ada. Nanti kita bisa pakai. Nanti nama server kita jadi ini nih. Server demo data factory.database.microsoft.net gitu. Nah, terus kita tulis di sini mau username-nya apa buat masuk ke SQL server kita yang itu. Ini saya bikin gini, admin demo gitu ya. Jangan ini dicatat ya, jangan sampai lupa nih. Nanti karena kita mau akses SQL server kita dari mana? Dari SSMS. Kita harus pakai konfigurasi yang ini. Oke, terus passwordnya. Ini juga passwordnya dicatat, jangan sampai lupa. Nanti kita aksesnya pakai ini. Oke, kalau sudah, sekarang kita pilih mau ditaruh di servernya di mana. Oke, saya pilih aja nih, Asia Pacific, Southeast Asia. Oke, selanjutnya tinggal saya oke. Nah, dia udah bikin tuh server baru, langsung dia otomatis aktifkan yang ini. Saya pakai aja yang ini. Kemudian saya untuk sementara ini untuk use SQL Elastic Pool ini saya sementara tidak dulu aja. Kemudian saya pakai yang standar aja. Tinggal kita create. Oke, nanti dia kasih estimasi penggunaan resource ini kurang lebih biayanya sekian per bulan. Saya tinggal create. Oke, kita tunggu. Ini kurang lebih sekitar 1
1 menitan lah nanti dia bikin. Sebelum nanti servernya ready, ini masih ada proses, kita tunggu dulu ya. Oke, sekarang server kita sudah selesai dikonfigure. Sekarang kita bisa langsung ke sini, ke go to resource. Nah, ini bisa dilihat ini tampilan saat kita masuk ke SQL database kita, gitu ya. Ini server name kita, server name-nya ini. Kalau kita mau akses ini, kita tinggal gunakan URL ini di SSMS kita. Kemudian username dan password pakai yang tadi yang kita pakai, yang kita buat sebelumnya. Nah, terus di sini nanti juga bisa kelihatan traffic-nya. Ini karena baru pertama kali dibikin, jadi masih kosong. Nanti kita selebihnya kita bisa pantau di sini. Nah, sekarang kita coba buka SSMS-nya. Nah, dari sini kita tinggal connect gitu ya ke database kita yang tadi, servernya. Ini kita copy aja. Kita copy, kita taruh di sini. Username-nya pakai yang kita buat tadi, admin demo, password-nya. Saya remember ya. Tapi sebelum saya connect, ini pasti gagal. Karena si Azure-nya belum kita kasih, komputer kita ini belum kita kasih akses untuk bisa membuka si SQL Server database kita yang ada di Azure, gitu ya. Karena ini untuk security-nya. Jadi kita harus daftarkan dulu dari IP mana si SQL Server database kita ini boleh diakses, gitu ya. Nah, untuk menambahkan IP-nya, whitelist IP-nya dari mana? Kita masukin ke sini. Ada di set firewall. Saat kita buka ini, dia akan minta kita konfigurasi dari IP mana yang mau kita kasih whitelist, yang boleh mengakses database ini, yang kita masukkan ke dalam whitelist. Di defaultnya di sini dia kasih tahu ini yang saat ini IP kita adalah ini. Kalau kita mau kasih akses ke IP ini, tinggal kita klik aja di sini add client IP, gitu ya. Nanti dia tulis di sini nih, add client IP. Terus kita kasih nama ini IP mana? Misalnya ini saya tulis IP rumah, gitu ya. Nah, ini baru kita save. Nah, setelah kita save, ini baru IP kita yang di rumah, IP rumah kita bisa mengakses ke database SQL Server kita yang ada di Azure ini. Ini yang tadi ini karena belum kita kasih akses, dia gagal. Oke, sekarang kita coba lagi ya. Oke, sekarang kita coba lagi. Nah, oke, sekarang kita sudah bisa akses ke database kita yang ada di Azure ya. DW demo yang kita bikin tadi. Cuma belum ada isi tabelnya nih, nanti kita bikin. Oke, ini masih kosong ya. Sekarang ini kita tinggal dulu. Kita masuk ke step 2, kita bikin yang ini. Azure Data Lake generasi kedua. Kita balik lagi ke Azure kita. Sini, saya balik lagi ke home. Nah, kita create lagi di sini nih. Kita mau bikin yang Data Lake Gen 2 ini yang generasi pertama. Tapi kita nggak mau pakai yang ini ya, kita mau bikin yang pakai generasi kedua. Namanya bukan data lagi, data storage. Oh sorry, storage account. Oke, di sini tinggal kita create aja. Di sini konfigurasinya pertama ditanya ini subscription-nya seperti biasa mau ditempel ke subscription yang mana. Ini saya tempel di sini yang free trial. Kemudian resource group-nya saya pakai yang tadi aja yang udah ada. Kemudian storage name-nya ini saya bikin di sini data lake. Nggak boleh pakai ini. Data lake Gen 2. Oh, udah ada yang pakai, nggak boleh. Data lake Gen 2 apa ya? Gen 2 demo lah. Masih ada yang pakai. Ini data lake Gen 2 demo. Oke, aman. Centangnya. Kita pakai ini. Location-nya yang mana? Kita pilih yang ini aja, yang Southeast Asia. Performance-nya yang standar. Performance-nya ini kita pilih yang standar aja. Ini maksudnya kalau yang standar nih pakai hard disk biasa. Kalau yang premium nanti berarti pakai yang
SSD di sini. Tapi untuk kebutuhan demo kita pakai yang standar aja. Selebihnya kita biarkan default aja ya. Ini ada yang hold atau ada yang hot atau cold. Ini maksudnya kalau yang sering kita akses datanya nanti dia kategorinya sebagai yang hot gitu ya. Tapi kalau nanti udah mulai jarang dipakai, nanti bisa kita pilih cuman sebagai storage saja, tapi nggak kita pakai lagi, nggak terlalu sering dipakai untuk diakses, kita bisa pilih yang cold. Atau nanti kalau memang sekedar arsip aja ada satu pilihan lagi, kita bisa pilih yang sebagai archive gitu ya, arsip. Dan biayanya juga lebih murah. Oke, selanjutnya kita review and create. Kita lihat. Oke, sukses nih. Udah nggak ada masalah, dia udah coba cek validasi, nggak ada masalah. Tinggal kita create aja. Create. Ntar kita tunggu ya, sampai si Azure Data Lake-nya terbentuk. Oke, nah sekarang storage kita sudah terbentuk nih, kita bisa langsung go to resource. Nah, tampilan di sini, ini Azure Data Lake storage kita nih. Nanti di sini kita bisa bikin container, kita mau bikin file sharing, table, atau queue gitu ya. Nah, untuk kebutuhan demo ini, saat ini kita pakai yang ini aja nih, kita bikin container. Ini seperti kalau di Windows Explorer nih jadi foldernya lah. Ya, ini kita bikin satu kontainer baru, namanya saya kasih nama di sini demo aja, demo ETL. Oke, ini biarin aja standar, kita tinggal create. Nah, ini udah jadi folder kita, kontainer kita. Kalau di struktur Windows Explorer ini mungkin seperti folder ya. Di dalam folder ini kita bisa masuk, kita bisa bikin folder-folder lain nanti nih. Oke, ini biar kita sampai di sini dulu. Nah, saat ini kita sudah bikin nih dua akses ini nih. SQL Server Database di Azure sama Azure Data Lake generasi kedua. Nah, kita mau coba pakai yang skenario pertama dulu nih. Ini transaksi udah saya buat, ceritanya ini udah terbentuk transaksinya di sini di MySQL-nya. Kemudian nanti kita coba pindahin datanya ke Azure SQL Server Database kita yang baru kita bikin tadi pakai script. Gitu ya. Nah, sebelum kita bikin script ini kita mesti samain dulu nih struktur database-nya nih. Ini saya coba kasih lihat dulu ya. Ini database MySQL yang mau kita pindahin. Ada struktur nama ini, nama database-nya, ini table-nya, employee, finance, sama transaction gitu ya. Satu lagi yang di MySQL servernya yang ini juga sama untuk kebutuhan demo biar gampang. Saya bikinnya sama namanya, table-tablenya, field-fieldnya. Saya coba akses dulu ke yang lokal. Ya, di sebelah sini ini table-tablenya ada banyak, tapi yang saya pakai ini finance, employee, sama transaction gitu ya. Ini strukturnya saya bikin sama persis dengan yang di MySQL employee ya, dari employee name, birth date, birthplace, terus sampai ke ujung ini ya, sampai create date. Ini kalau dilihat di sini. Oke, strukturnya juga sama dari employee name, birth date, birthplace, sampai ke source. Cuma di sini ada sampai ke create date. Cuman di sini ada tambahan dua field baru, source sama sync date. Ini juga kosong. Untuk yang di lokal, yang di on-prem semuanya kosong. Tapi nanti ini struktur yang sama juga mau kita buat di Azure-nya. Nah, di Azure-nya ini nanti dua field ini fungsinya untuk kita mencatat kalau data yang masuk ke Azure-nya itu siapa pengirimnya, source-nya dari mana, gitu ya. Source-nya dari MySQL kah atau dari SQL Server kah, gitu ya. Kemudian di sync date-nya, di sync-nya tanggal berapa, gitu. Nah, sekarang kita masuk ke Azure-nya ini, karena belum ada table-nya, kita bikin dulu table-tablenya di sini. Saya sudah siapin query buat bikin database-nya sebentar. Oke, ini kita bikin dulu database-nya di sini. Saya ganti aja. Jadi, nah, dia akan bikin tadi employee, tapi ditambahkan ada source sama sync date, kemudian ada finance sama transaction. Oke, ini kita running dulu aja. Ya, sukses. Sekarang harusnya kalau kita refresh, di Azure-nya sudah ada
table yang sama dengan yang di on-prem. Nanti kita mau insert datanya ke sini, gitu ya. Dari dua cara nih. Yang pertama yang on-prem-nya yang aktif, yang ngirimin ke sini, sama yang dari nanti Azure-nya yang aktif lewat data factory untuk ngiriminnya, narik datanya dari on-prem ke sini. Oke, ini semuanya masih kosong. Oke, kosong ya. Sekarang kita coba proses untuk pindahin data yang dari on-prem ke atas dulu, yang skenario pertama. Nah, ini. Sekarang kita sudah bikin script, kita akan bikin scriptnya karena kita nggak bahas detail tentang scriptnya, tapi kita nanti lebih mau kasih simulasi gimana sih mindahin data dari on-prem ke Azure lewat ETL, tapi yang aktif dari yang skenario pertama ini, yang aktif yang dari on-prem-nya yang pindahin ke atas. Oke, ini script buat pindahin datanya. Saya udah bikin 3 script pakai PHP buat pindahin data employee, buat pindahin data finance, sama pindahin data transaction. Stepnya seperti ini. Ini kita nggak bahas detail ya scriptnya ya, tapi saya cuma kasih gambaran aja gini. Stepnya pertama saya bikin koneksi dulu ke MySQL yang lokal. Kemudian saya bikin koneksi juga ke targetnya. Selanjutnya saya di sini saya cek nih kapan terakhir kali datanya dikirim. Gitu ya, itu yang table tadi saya bikin di sini. Ini ada table di lokal namanya sync tablenya. Ini akan mencatat ini ada 3 table yang mau kita sync, kapan terakhir kali dia dikirimkan ke atas, terakhir kali di sync, gitu ya. Jadi nanti kalau dijalanin 2 kali dia akan hanya mengirim data yang terbaru aja, yang lamanya nggak dikirim ulang. Saya balik lagi ke sini. Oke, ini pertama saya cek kapan terakhir kali dikirim, kemudian saya baca seluruh data yang dibuat setelah tanggal pengiriman terakhir. Nah, dari situ baru kita query, kita looping satu per satu nih datanya. Kita loop satu per satu row-nya. Kemudian di-insert ke SQL Server yang ada di Azure. Gitu ya, di targetnya nih, SQL Server query yang di targetnya, di connection targetnya. Cuma di sini ditambahkan 2 field ini. 2 field ini untuk mencatat kalau datanya ini naiknya dari source MySQL, di sync-nya tanggal berapa. Gitu. Ini semuanya sama seperti itu stepnya. Koneksi ke database MySQL-nya, koneksi ke Azure-nya, baca sync terakhirnya kapan, query data terbaru, terus looping satu persatu. Nah, cuma kita perlu mengganti koneksinya dulu nih, karena koneksinya ini masih pakai koneksi yang server lama ya. Oke, yang perlu kita ganti nanti di sini nih. Konfigurasi servernya, username dan password yang kita bikin tadi. Ambilnya dari mana? Dari sini. Kita bisa ambil dari sini. Masuk ke SQL Server demo kita. Copy ini. Kita taruh di sini, di server targetnya. Kemudian username, password, sama database-nya. Database-nya tadi demo. Oke, ini kita implement semua ke semua script yang ada. Kita ganti. Oke, sekarang kita coba running script PHP-nya. Oke, sekarang kita coba kita coba transfer datanya. Kita coba dari employee dulu. Oke, nah sekarang yang employee sudah sukses ditransfer. Kita coba lihat di sini. Oke, ini udah naik 100 datanya. 1000. Sekarang kita coba transfer yang berikutnya. Kita coba transfer yang finance. Oke, yang finance sudah juga ke transfer. Sekarang kita lanjut deh ke yang transaction. Oke, nah yang transaction juga sudah selesai dikirim. Sekarang kita coba lihat seluruh datanya sudah masuk harusnya.
agak delay. Oke, ini yang finance sudah masuk, dan kalau lihat di sini ini ada source-nya ditransfer dari MySQL seperti yang kita ini tadi kita kasih tanda di sini. Kalau ini datanya masuk dari MySQL, kemudian dikirim hari ini tanggal berapa? Tanggal 26 bulan 9 jam sekian. Oke, terus yang transaction juga sama. Udah naik semua datanya. Ini juga dari MySQL. Selanjutnya kita coba pindahkan yang ini udah masuk semua, sudah sampai di step 3 ini. Sekarang kita pindahkan yang transaksinya di SQL Server. SQL Server, kalau kita lihat, kita balik ke sini, ini SQL Server kita, saya yang di lokal. Tabelnya ada table employee, kemudian finance, dan transaction. Ini yang kita mau pindahkan, itu yang sama struktur datanya, tapi kita pindahkannya pakai SSIS. Oke, setelah kita buka dulu yang Visual Studio Code-nya. Visual Studio 2019 kok, Visual Studio Code ini. Script SSIS-nya untuk pindahin 3 table kita yang tadi, transaction, employee, sama finance gitu ya. Kita nggak bahas ininya detail, tapi ini sekilas prosesnya. Stepnya saya pindahin dari data source-nya, kemudian saya dari data source-nya saya tambahkan 2 field baru sama seperti tadi, source dan sync date-nya. Tapi yang di sini source-nya kita tulis dari ini MS SQL gitu ya. Jadi kita tahu nih kalau ini datanya yang kita pindahkan dari SSIS gitu ya. Kemudian ini ada data konversi, stringnya saya rubah pakai string yang sesuai dengan yang di Azure. Kemudian ini targetnya yang ada di Azure tadi. Kemudian ini mappingnya, mapping mindahin datanya. Ini kelihatannya bedanya. Tadi kalau yang dari PHP kan kita lakukan manual, di sini nih kita baca script, kita baca fieldnya, terus kita insert ke field yang ada di Azure-nya. Nah kalau yang dari SSIS kita mappingnya dari ini nih. Ini table source-nya, ini targetnya. Karena strukturnya sama, jadi kita bisa langsung mapping field branch ke field apa, field city ke field yang city gitu ya. Karena struktur fieldnya sama, jadi ini bisa kita mapping seperti ini langsung ya. Nah, nih sudah semua, ada 3. Sekarang kita tinggal running aja ini. Bentar. Oke, kita tunggu. Oke, ini lagi running dulu 3-3-nya barengan. 2 sudah selesai, tinggal 1 lagi. Oke, ini relatif lebih cepat sih dibanding tadi yang kita pakai manual. Oke, ini 3-3-nya udah selesai ya. Nah, sekarang kita balik ke Azure SQL Server-nya. Sekarang kita lihat source-nya. Ini coba kita lihat di sini. Oh, nggak kelihatan. Kita ini aja. Kita group by source. Ini sudah masuk datanya dari mana aja. Nih, ada 2 ya, dari MySQL dan juga SQL Server. Nah, kalau kita lihat di table-table yang lainnya juga harusnya sudah masuk semua. Sama, sudah ada dari MySQL sama SQL Server. Satu lagi yang Oke, nah ini 3-3-nya sudah masuk ya, dari MySQL sama SQL Server. Ini step kita sudah sampai di sini. Tadi kita sampai sini, kita sudah cek juga datanya udah masuk ke sini ya.
Nah, yang satu lagi kita coba pindahkan data kita dari yang on-prem ini, yang flat file, ke Azure Data Lake Storage generasi kedua pakai AZ Copy. Oke, kita sekarang coba yang ini. Kita pindahin data dari yang lokal, flat file di lokal, ke Azure Data Lake Storage generasi kedua pakai AZ Copy. Nah, untuk kita bisa pakai AZ Copy, kita download dulu AZ Copy-nya. Kita cari aja di sini AZ Copy. Dari sini ya, AZ Copy is command line utility that you can use to copy data from copy data to, from or between storage account gitu ya. Bisa juga dari on-prem nanti. Kita download dulu, pilih sesuai dengan sistem operasi komputer kita. Ini saya pakai yang Windows 64 bit, saya pakai ini. Kita download dulu, ini 9 mega. Oke, setelah download, setelah download, nanti taruh di komputer kita. Terserah, ini bebas. Kalau saya taruh di sini, di D, AZ Copy, saya bikin folder baru. Kemudian kita ekstrak. Oke, sudah selesai. Ada 2 filenya. Saya taruh di luar aja nih, di sini. Copy. Oke, ini kita buang. Juga saya nggak butuh lagi. Saya butuh ininya aja. Oke, dari sini kita bisa masuk ke command prompt. Bisa kita coba AZ Copy. Oke, berarti sudah bisa kita gunakan nih. Tinggal kita siapkan file-file yang mau kita upload ke Azure Data Lake-nya. Kita bikin aja folder di sini, upload gitu ya. Kemudian kita taruh beberapa file di dalam sini. Oke, ini saya taruh beberapa file, ada image, kemudian ada file CSV ceritanya, kemudian ada file apalagi ya ini untuk contoh ini aja deh. Kita punya file-file ini, nanti ini yang mau kita upload ke Azure Data Lake Storage kita. Gitu ya, kita balik ke Azure. Kita lihat Data Lake Storage kita mana? SQL Server nih. Data Lake Gen 2 demo. Ini kontainer yang udah kita bikin tadi di sini. Oke ya, nanti filenya harusnya sampai di sini. Tapi sebelum kita bisa upload filenya ke sini, kita harus buat key access-nya dulu ke dalam Azure Data Lake kita. Bikinnya gimana? Kita mesti bikin ini namanya Share Access Signature. Kita pilih ke sini. Kemudian apa yang kita mau kasih akses untuk apa? Untuk kontainer, untuk service atau objek. Ini kita nyalain aja semuanya. Kemudian kita generate. Kemudian kita generate ini. Generate ini kita pakai yang ini. Karena kita mau naikinnya blok, kita pakai yang ini. Kita copy aja. Kita copy. Kemudian kita gunakan di ini untuk key kita untuk mengupload data ke atas. Nah, script untuk pindahin datanya, komennya seperti ini. Oke, sintaks untuk pindahin copy datanya seperti ini ya. Jadi AZ copy, ini copy, source-nya dari mana, targetnya ke folder mana yang ada di Azure Data Lake Storage Gen 2-nya. Jadi kalau kita copy-nya begini, AZ copy. Terus saya mau pindahin foldernya tadi dari sini. Saya ambil dari sini. Seperti ini. Kemudian ini apa? Kalau kita mau semua titik bintang seperti ini command DOS biasa. Kemudian mau di copy kemana targetnya? Nah, targetnya ini yang kita ambil dari sini nih. Dari SAS yang kita generate di sini, SAS yang kita generate ini. Tapi karena kita mau uploadnya blok, kita pilih yang ini aja. Ini kita copy. Kemudian kita taruh di sini. Nah, jangan lupa di sini satu lagi nih, ini nanti dia bikin URL storage kita yang ada di Azure. Nah, tapi di sini kita tulis nih foldernya nih. Folder kita apa tadi? Kita lihat di sini ya.
folder di kontainer kita mau upload ke sini, ke dalam sini nih, demo ETL. Nanti kita tulis di sini, demo ETL, gitu ya. Nah ini semua kita copy, kita running di DOS, di terminalnya. Ini, udah, kita enter. Loh, bentar, fail. Bentar ya. Oh, sorry. Ini mesti dikasih petik ini juga. Di stringnya. Kita copy lagi. Kita ulang. Kita paste lagi. Oke, kita enter. Oke, nah ini dia udah mulai lagi transfer datanya. Oke, udah selesai. Nih kalau kita masuk sini, harusnya udah ada semua nih filenya. Semua file yang ada di lokal tadi, yang ada di sini, sudah di copy ke atas. Ya. Nah, karena ini comment prompt, sebenarnya nanti kalau kita mau bikin schedule, kita tinggal bikin batch filenya aja. Ini kita taruh di batch file, terus batch filenya kita bikin schedule. Nah, nanti kita tinggal bikin proses apapun transaksi yang ada di lokal. Ini jadi folder stagingnya nih. Kita tinggal taruh datanya ke folder ini, az copy upload. Kemudian nanti schedule-nya akan mengambil semua file yang ada di sini ke atas. Atau kalau kita mau sebagian aja ini, nggak mau semuanya, mau cuma yang file yang file CSV aja ya, nanti kita tulis di sini. CSV aja gitu ya. Atau mau yang image saja gitu ya, nanti dipindahin ke atas. Ini kita coba ya, ini kita coba yang CSV aja ya, tapi ini kita hapus dulu semuanya. Ya. Saya download aja. Oke, ini kosong. Sekarang kalau kita balik sini, dia hanya akan mengupload harusnya hanya yang CSV file saja. Oke, sudah selesai. Ini kalau kita refresh, nah ini akan dia pindahin hanya yang CSV aja. Gitu ya. Nah, ini sekarang kita udah stepnya udah sampai di sini, kita udah pindahin datanya dan sudah sampai di Azure Data Lake storage kita. Nah, kalau pertanyaan ini komen ininya ada di mana? Nanti bisa dilihat tadi di yang file az copy kita. Sebentar. Ini di az copy tadi di sini, ini ada dokumentasinya. Cara pakainya nih. Run az copy dan macam-macam. Ada banyak cara. Atau kalau kita mau lihat dari DOS-nya ini juga, ini kita bisa lihat di sini az copy. Ini bisa dilihat. Ini ada ada beberapa sintas-sintas yang bisa kita gunakan. Kalau khusus yang copy aja, nah ini ada banyak. Kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa pelajarin dari sini. Ya, skenario pertama tadi kita udah coba semua ya. Dari ini yang di sini skenarionya yang aktif dari on-prem-nya yang melakukan proses ETL untuk taruh datanya di Azure-nya. Untuk yang data terstruktur, kita pindahin ke Azure SQL Server Database. Kemudian untuk yang unstructured, ini yang flat file, terakhir kita coba pindahin datanya pakai az copy ke Azure Data Lake generasi kedua. Nah, ini skenario pertama. Nanti kita mau coba bandingkan skenario pertama ini dengan skenario yang kedua. Ini yang sebenarnya kita mau coba ya, yang kita memanfaatkan si Azure Data Factory ini untuk melakukan proses ETL dari on-prem. Jadi kita mau tarik datanya dari on-prem-nya ke Azure menggunakan si Azure Data Factory. Nah, supaya si Azure Data Factory-nya ini bisa mengakses komputer kita, server kita perlu menginstal satu tools, ini namanya Microsoft Integration Runtime di komputer yang mau diakses sama si Azure Data Factory-nya. Gitu. Nah, nanti baru si Azure Data Factory-nya akan komunikasi melalui si ini, Microsoft Integration Runtime. Di sini kita taruh key access-nya dari Azure. Jadi nanti dia cocokin nih. Kalau key access-nya kalau ada dari akses dari luar dari Azure mau masuk ke komputer server kita, dia akan tanya key-nya apa.
dicocokin dari key yang dibawa sama si Azure Data Factory-nya. Kalau key-nya cocok, nanti baru dia bisa mengakses ke komputer kita. Gitu. Nah, lebih lengkap, coba gambarannya kurang lebih seperti ini ya. Ini kita punya dua lokasi gitu ya. Yang satu on-prem, ini sebagai source datanya. Kemudian ada satu lagi lokasi berikutnya ini yang Azure storage-nya. Ini yang jadi targetnya. Jadi dari source ini kita mau pindahin datanya ke sini, ke Azure Data Storage gitu ya. Nah, terus kita pindahinnya pakai apa? Kita pindahinnya pakai si Azure Data Factory. Biar si Azure Data Factory-nya bisa mindahin data dari on-prem ke Azure Storage-nya, kita perlu bikin dulu ini namanya integration runtime yang tadi itu. Kalau yang di Azure kita sudah terintegrasi nih, sudah ada otomatis pada saat kita bikin Azure Data Factory ini sudah dibikin. Otomatis sudah diinstal di Azure-nya, jadi kita bisa akses pakai si integration runtime yang otomatis dibikin sama si Azure-nya. Tapi kalau yang di on-prem, yang di lokal, di server lokal, kita perlu install ini dulu. Gitu ya. Kita perlu install aplikasi ini dulu. Nanti si aplikasi ini yang jadi perantara untuk komunikasi antara si Azure Data Factory sama server kita. Nah, selanjutnya setelah integration runtime terbentuk, dibikin, kita baru bikin koneksi nih dari Azure Data Factory ke source-nya yang di on-prem sama ke yang targetnya yang ada di Azure. Nah, setelah ada Azure Data Factory-nya bisa mengakses ke komputer kita, ini tidak langsung bisa mengakses seluruh resource yang ada di dalam sini. Ini baru punya akses saja ke server sini. Tapi kita harus bikin lagi yang namanya link service, gitu ya. Link service ini si servernya memberi akses si Azure Data Factory untuk mengakses resource apa yang ada di komputer itu. Misalnya kita mau kasih akses untuk bisa buka MySQL kita, MariaDB kita, atau yang lainnya di sini ya. Kita bikin dulu nih satu link service nih di sini nih, supaya si Azure Data Factory bisa mengakses si resource ininya, MySQL-nya. Begitu juga nanti kalau kita mau kasih akses ke SQL Server, nah kita harus bikin link service lagi nih, link service baru nih, untuk ngasih akses ke Azure Data Factory supaya bisa membuka SQL Server yang ada di komputer kita. Atau kita bisa kasih akses juga ke local folder. Local foldernya nanti kita mesti define ke folder apa yang boleh diakses. Jadi tidak semua folder nanti bisa diakses sama si Azure Data Factory. Cuma folder yang kita kasih akses saja dari link service ini. Supaya si Azure-nya bisa mengakses ke komputer lokal kita. Nah, selanjutnya setelah ini terbentuk, ini kan source datanya nih, kita mau pindahin kemana? Kita mau pindahin ke Azure storage-nya. Azure storage-nya juga sama, kita harus bikin aksesnya juga. Dia boleh akses ke resource yang mana di Azure-nya. Misalnya kita kasih akses ke Azure Data Lake gitu ya. Kita bikin lagi nih link service-nya di sini. Kemudian kita mau kasih akses kemana lagi? Untuk contoh ini kita bikin lagi link service-nya nanti ke Azure SQL Server Database gitu ya. Jadi kita udah punya nih, si Azure Data Factory sudah punya akses ke source data di lokal, di on-prem, dan juga source data di targetnya di Azure. Komunikasinya lewat ini, integration runtime dan link service. Nah, setelah setelah link service dan koneksi ke resource ini sudah terbentuk, baru kita bikin yang namanya pipeline. Kita bikin pipanya. Pipanya untuk memindahkan data dari si source ke target. Gitu ya. Jadi kita bikin pipeline-nya, dan di dalam proses pipeline-nya, kita bisa lakukan proses ini, transform, cleansing, atau enrich datanya di sini. Di data flow-nya sambil memindahkan datanya, sambil melakukan proses migrasi, kita bisa melakukan transform, cleansing, dan enrich datanya. Gitu. Ini konsepnya nanti nih si Azure Data Factory. Oke, sekarang kita coba dulu. Pertama kita bikin dulu nih si Azure Data Factory-nya di Azure kita. Sekarang kita coba dulu bikin Azure Data Factory-nya di sini. Kita masuk dulu ke Azure Dashboard-nya, kemudian kita create new resource. Nah, di sini kita bisa pilih nih, Azure Data Factory. Oke, ini kita create. Itu seperti biasa, di sini dia minta ini untuk tagihannya mau dimasukin ke subscription yang mana. Ini kita pakai yang free aja. Resource-nya kita bisa pilih atau kita gunakan yang sudah ada. Atau kalau belum ada kita bisa bikin baru di sini. Kemudian kita pilih region-nya sama kita kasih nama di sini.
nama dari Data data factory kita. Ini kita kasih nama data factory demo. Oke, sudah ada. Kita coba yang lain. df demo DF demo September. Oke, ini belum ada. Ini bisa kita pakai. Untuk version kita pilih yang versi 2 aja. Oke, kalau udah kita tinggal klik review and create. Oke. Nah, di sini ini ada sedikit error nih, kita matiin dulu aja nih konfigurasi untuk Git-nya. Nanti ini bisa kita pakai ke depan, tapi untuk di demo ini kita matiin dulu aja. Oke, ini sudah selesai. Tinggal kita create. Oke, sambil nunggu deployment-nya, ini nanti saya skip videonya. Kalau sudah selesai di development-nya, kita lanjut lagi. Oke, sekarang kita sudah selesai deployment-nya. Untuk kita masuk ke Azure Data Factory-nya, kita bisa klik tombol ini, go to resource. Nanti kita masuk ke settingan konfigurasi Data Factory kita. Nanti kita bisa masuk ke sini, author, di bagian ini ada author dan monitor untuk kita konfigurasi. Tapi kalau kita melihat dokumentasinya, bisa dari sini. Ini ada dokumentasi untuk Azure Data Factory. Dan kita kalau untuk konfigurasi, kita pilih yang ini, author dan monitor. Nanti dia akan buka satu page baru yang khusus spesifik untuk semua settingan konfigurasi Azure Data Factory kita. Oke, kalau yang di sini ini yang settingan di Azure-nya, yang untuk Data Factory-nya dia punya satu halaman khusus sendiri. Oke, nah di sini kalau dilihat pertama kali landing page-nya ini kita bisa lihat di sini juga ada beberapa video dan tutorial cara penggunaan Azure Data Factory. Cara kita buat pipeline dan yang lain-lain. Jadi kita bisa explore dan pelajari juga dari sini, dari bagian ini nih. Oke, sampai di sini kita sudah punya Azure Data Factory-nya. Sekarang kita tinggal bikin akses ke target dan juga ke source-nya. Gitu ya. Nah, untuk bikin koneksi, oke, dari Azure Data Factory-nya kita masuk ke bagian manage. Nah, di sini ini kita perlu bikin yang tadi integration runtime-nya. Secara default si Azure udah bikin nih satu yang otomatis untuk dia gunakan membuat koneksi ke semua resource yang ada di Azure-nya. Gitu ya. Ini yang di Azure sini dia udah otomatis buatin. Jadi kita bisa pakai ini untuk koneksi ke resource-resource kita yang ada di Azure-nya. Nah, tapi untuk yang lokal karena belum ada kita perlu create new di sini. Nah, kita pilih yang ini. Dari sini kemudian kita pilih yang Azure self-hosted yang ini. Oke, klik kita continue. Kemudian kita pilih lagi yang self-hosted-nya. Ini kita sedang buat koneksi ke komputer lokalnya ya, atau ke server kitanya. Oke, kemudian kita continue aja. Nanti kita kasih nama di sini. Namanya mau dikasih nama apa nih? Saya kasih nama untuk yang on-prem-nya. Oke, kemudian kita kalau mau dikasih description bisa dikasih description di sini. Kemudian kita create. Nah, dari sini kita sudah punya integration runtime ke koneksi lokal. Tapi kita perlu menginstal satu tools di sini namanya Microsoft Integration Runtime di komputer server kita. Ini kita klik aja ya, kita download. Nih, kita pilih di sini. Nah, kita pilih yang versi terbaru aja. Yang terbaru yang ini berarti. Oke. Nanti dia akan download. Kurang lebih filenya 600 MB. Oke, downloadnya sudah selesai. Kita tinggal running aja hasil downloadnya untuk menginstal Microsoft Integration Runtime-nya di komputer kita atau di server kita. Dan perlu diperhatikan juga ya, nanti ini sepertinya filenya 600 MB. Hasil installnya itu kurang lebih sekitar 2 GB lebih nih nanti. Akan makan space kurang lebih 2 GB. Kita aja accept. Saya taruh di D aja. Nah, cukup gede filenya. Oke, kita tunggu instalasinya ya.
Sekarang kita install aplikasinya. Saya accept aja, next. Kita taruh di D aja biar nggak makan drive C-nya. Oke, kita tunggu aja ini prosesnya, nanti saya skip sampai selesai instalasinya. Oke, di saat instalasi mungkin nanti kalau ada muncul seperti ini, dia kasih tahu ya, this computer is configured to enter a sleep or hibernate mode when not in use. Nah, dan si integration runtime ini nggak bisa running pada saat komputernya di hibernate atau di sleep gitu ya. Jadi dia minta nanti kalau ini di server, ini harus dinyalain terus gitu ya, servernya dalam kondisi nyala. Kita oke aja. Nanti setelah kita oke, dia akan buka ini power option, tinggal bisa kita atur di sini. Tapi untuk kebutuhan yang demo ini saya nggak rubah-rubah konfigurasinya karena kan kita cuma mau coba untuk one time ini aja ya prosesnya. Oke, nah sekarang ini udah selesai prosesnya, ini kita finish. Oke, nanti hasilnya seperti ini. Nah ini kita masukin key yang akan dicocokkan dengan koneksi dari Azure-nya. Key-nya kita ambil dari mana? Ini kalau kita balik lagi ke mana? Ke Azure Data Factory-nya. Ini kita ada 2 key dikasih. Ini kita ambil aja salah satu. Saya pakai yang ini. Kemudian kita tempel di sini. Ini adalah key yang kita tanam di Microsoft Integration Runtime di komputer kita. Jadi nanti setiap kali ada koneksi ke server ini, dia akan cocokin key-nya ini. Sama nggak dengan yang dibawa sama si Azure-nya? Kalau sama, baru dia kasih akses, gitu ya. Ini saya register aja ke sini. Oke, ini udah sukses nih. Dan dia minta ini mau dikasih nama apa nih? Saya biar aja namanya. Nah, kalau saya mau tulis di sini server testing, gitu ya. Ya, kita finish. Ya, kita tunggu sebentar. Oke, sudah selesai. Ini kita tinggal klik aja ini, Launch Configuration Manager. Nah, ini si integration runtime yang kita taruh di komputer lokal kita, dia udah kasih tahu nih, ini sekarang sudah terhubung dengan Data Factory Demo September yang kita buat nih, si Data Factory Demo September tadi nih. Nah, namanya integration runtime yang tadi, yang kita buat di Azure-nya ini namanya. Node kita tulis namanya ini. Nah, sekarang kalau kita balik, ini udah kita minimize saja. Berarti sampai di sini si Azure ini kita close, gitu ya. Ini sampai di sini si Azure-nya sudah bisa connect ke komputer server kita, ke komputer kita. Ini posisinya aktif running. Kalau ininya nanti kita matiin, kita stop. Kita stop ini ya. Ini nanti dia mati. Jadi kita kalau kita nggak mau kasih akses lagi ke Azure-nya sementara waktu, ini kita bisa stop aja service-nya. Nanti di sini statusnya mati. Kalau kita refresh, nih jadi unavailable, gitu ya. Ini saya nyalain lagi aja. Saya start lagi service-nya. Oke, nah ini udah connect. Udah connect, kalau kita refresh lagi di sini, nah ini udah running lagi, gitu ya. Ini koneksi kita yang kita bikin di sini. Kalau kita balik ke gambar, ini integration runtime yang kita bikin ini. Integration runtime untuk connect ke server lokal kita. Gitu ya, ke sini. Kita minimize saja. Nah, sampai di sini si Azure-nya sudah bisa connect ke server kita. Cuman dia belum bisa akses ke resource yang ada di dalam komputer ini. Gitu. Nah, terus ini yang ini atau resolve integration runtime itu yang ini, yang buat koneksi ke Azure Storage dan lain-lain yang ada di server Azure kita. Oke. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita bikin ini, link service. Link service kita bikin di sini. Ini link service. Nah, link service-nya si Azure kita mau bikin bisa mengakses ke MySQL yang ada di lokal. Caranya gimana? Caranya gini, kita new. Terus dia tanya, apa yang mau diakses? Yang mau diakses MySQL, gitu ya. MySQL. MySQL yang di mana? Yang ada di Azure di sini atau yang ada di lokal? Karena kita mau akses yang di lokal, kita pilih ini. Klik. Continue.
Kemudian kita tanya di sini. Di sini apa? MySQL-nya saya tulis nama database-nya deh, dw, tadi apa namanya ya? dwbit gitu ya. Dw data warehouse bit gini ya. Ini akses ke database dwbit di server lokal. Oke, terus kita pilih ini. Si integration runtime yang mana? Karena kita mau ke lokal, kita pilih yang ini. Integration runtime-nya on-prem server. Servernya apa? Servernya kita pakai sama seperti kita koneksi ke SQL server kita yang ada di lokal gitu ya. Ini nih, localhost dan macam-macam ini nih. Tulis di sini localhost. Karena saya pakai portnya 3308, saya tulis ini 3308. Kemudian database-nya apa namanya yang tadi? dwbit. Username-nya apa? Username-nya root. Oh, passwordnya nggak bisa kosong dia. Dia harus ada password yang ada. Sebentar, saya bikin dulu username dan password yang ada di lokal ya. Oke, ini saya udah bikin satu user baru namanya Azure yang ada passwordnya. Sekarang kita tes connection. Kita tunggu. Bentar, ini lagi tes connection. Oke, sukses. Dia udah bisa connect ke MySQL kita yang ada di lokal. Jadi tinggal kita create aja. Sudah, jadi ini berarti kita sudah bikin koneksi ke sini. Dari Azure Data Factory, masuk ke server on-prem kita kasih akses ke MySQL kita. Oke, sekarang kita mau bikin koneksi berikutnya nih ke SQL server yang ada di komputer lokal kita di on-prem sama ke local folder ya. Kita balik lagi ke Azure-nya tadi. Sorry, mana dia? Kita tambahin lagi nih, link service-nya kita tambahin lagi. Kita mau akses ke SQL server yang ada di lokal kita continue. Kita kasih nama, apa ya namanya ya? Sini sama nih. Ini SQL. SQL gitu deh. Ya, biar ketahuan. Namingnya nanti bisa distandarisasi lah. Kalau kita pakai integration runtime yang mana? Ini kita pilih yang on-prem. Servernya apa? Servernya saya pakai sama seperti yang saya gunakan di ini. Saya pakai ini aja. Taruh di sini. Database-nya apa? Yang tadi sama dwbit. Authentication-nya saya pakai SQL Authentication, saya pakai SA. Oke, sekarang kita tes connection. Oke, sukses. Kita create juga ini. Kita udah punya dua koneksi ke lokal. Ada ke MySQL sama yang SQL Server. Satu lagi kita bikin ke local folder ya. File system. Oke, nih file system. Kita continue. File systemnya ada di mana? Ini saya mau tulis gini deh. Ini ada local file gitu ya. Kita pakai yang integration runtime ini. Kemudian apa namanya? Folder yang kita mau akses yang mana? Kita tulis di sini nih. Terus di titik 2 saya tulis tadi apa? az copy slash upload gitu ya. Username-nya apa? Ini username dan password untuk masuk ke komputer kita. Passwordnya. Oke, sekarang kita tes connection. Gagal ya. Sebentar. Soalnya seperti salah coy. Masih gagal juga sebentar. Oh ini kayaknya nih, bukan di C tapi di D.
Oke, sukses ya. Ini udah bisa sukses, kita create. Oke, nah sekarang kita udah punya 3 koneksi dari Azure ke lokal server atau lokal komputer kita. Kita balik ke sini, ini berarti kita udah bikin koneksinya nih ke sini, integration runtime kita udah bikin, udah bisa masuk, kita udah bisa bikin link service-nya ke beberapa table ini, gitu ya. Nah, sekarang kita selanjutnya kita bikin integration runtime, link service-nya ke yang ada di Azure-nya nih. Yang ininya nih, targetnya nih. Kita kan udah source-nya udah kita setting, sekarang kita bikin ini. Oke, sekarang selanjutnya kita bikin koneksi ke Azure-nya sendiri nih. Kita bikin link service ke Azure SQL Server Database sama ke Azure Data Lake-nya. Ini kan tadi kita udah bikin ya. Sekarang kita bikin yang ini. Oke, caranya gimana? Caranya kita balik ke sini dulu. Kita bikin juga di sini nih, ke link service. Manage link service, kita bikin lagi baru. Kita mau masuk akses ke Azure SQL Database. Ini klik. Kita kasih akses di sini MS SQL Azure, kita kasih nama gini aja. Integration runtime-nya kita pakai yang ini, kita koneksi ke Azure-nya. Terus ini subscription-nya kita pilih yang free trial, servernya. Oke, database-nya kita mau yang akses yang ini, DW demo. Pakai SQL authentication, ini admin demo. Ini passwordnya yang tadi ya, waktu saat kita bikin SQL server kita di Azure, kita pakai yang itu. Terus kita test connection. Oh, fail sebentar. Oh, oke. Ini biarpun aksesnya dari Azure, kita harus whitelist dulu nih IP-nya nih, biar si Azure-nya, biar si data factory-nya boleh mengakses SQL Server Database kita. Ya, setelah kita balik ke sini, kita cari data SQL Server Database kita yang ini, kemudian kita tambahin whitelist di sini. Tambahin IP Azure. Oke, kita save. Kita tunggu, oke, sudah sukses. Kita balik sini lagi, kita tes connection lagi. Oke, sukses sekarang ya. Sekarang Azure Data Factory-nya sudah bisa mengakses ke SQL Server Database-nya. Tinggal kita create. Oke, selesai. Sekarang satu lagi. Kita bikin yang ini. Ini tadi kita udah bikin. Sekarang kita bikin link service ke sini. Azure Data Lake-nya. Kita tulis di sini tadi. Azure Data Lake kita pakainya yang Gen 2. Jadi namanya storage Azure Data Lake Storage Gen 2. Jadi ini continue. Kemudian di sini kita tulis Data Lake Azure. Oke, subscription ini integration runtime-nya sama, pakai ini. Authentication method pakai ini, kemudian Azure subscription-nya pakai yang free trial. Account name-nya kita pilih, kita mau pakai yang tadi data Lake Gen 2 demo. Oke, tinggal kita create. Oke, nah sampai di sini kita sudah punya seluruh akses ini. Sudah punya seluruh akses link service baik ke yang on-prem maupun yang di Azure. Next step kita bikin proses untuk pindahin datanya nih. Kita bikin pipeline-nya untuk pindahin data dari sini ke sini. Maksud dari sini, dari lokal on-prem ke Azure gitu ya. Nah, untuk pindahin data dari lokal kita ke Azure, untuk bikin pipeline-nya, step-nya kurang lebih seperti ini. Kita coba ya, untuk step pertama ini kita akan coba mindahin data dari SQL Server yang ada di on-prem ke SQL Server yang ada di Azure. Oke, stepnya pertama kita harus bikin dulu dataset-nya. Dataset dari sisi source-nya atau table-table yang kita mau pindahin, dataset source-nya yang mau kita pindahin. Kemudian kita define juga dataset di targetnya, table-table di targetnya. Jadi kita buat dua datasetnya dulu, dataset di source-nya sama dataset di targetnya. Kemudian setelah datasetnya terbentuk, baru kita bisa bikin pipeline.
pipeline ini nanti yang akan bertugas mindahin data dari satu dataset ini ke dataset yang lain. Gitu ya. Sama stepnya seperti ini. Dari dataset yang employee dipindahin ke dataset employee, dataset finance yang di on-prem dipindahin ke dataset database finance yang ada di Azure. Kemudian juga yang transaction. Ini stepnya seperti ini. Oke. Sekarang kita coba bikin datasetnya dulu di Azure Data Factory. Oke, kita balik dulu ke sini ke Azure Data Factory kita. Yang di sini di bagian manage ini semua untuk kita setting konfigurasi koneksinya, koneksi ke server mana, link service-nya apa, gitu ya. Nah, untuk bikin pipeline kita masuknya di sini. Bikin pipeline, bikin dataset sama data flow masuknya di sini. Oke, cara bikin datasetnya gimana? Bikin datasetnya dari sini. Kita klik sini, add new dataset, kemudian kita pilih apa yang mau kita pindahin datasetnya. Kita mau pindahin dari SQL Server yang ada di lokal. Ini SQL servernya namanya ini kita tulis saja nama dataset employee. Ya, dataset employee ngambilnya dari mana? Link service-nya yang ini bit .dwbit ms SQL yang ada di on-prem. Kemudian mau kita ambil tabelnya yang mana? Tadi masih connect sebentar. Oke, ini kita ambil database yang mana kita mau ambil yang ini, yang employee. Oke, sudah, kita oke aja di sini. Kita udah bikin nih datasetnya nih. Di datasetnya ini sudah terhubung dengan table yang ada di on-prem kita. Dataset employee, oke. Ini kita tes connection. Sukses ya. Sekarang kita lihat skemanya. Kalau mau dilihat, nih import skemanya. Dan ini udah kebaca ya, table-table, struktur table yang ada di lokalnya. Oke, selanjutnya kita bikin lagi dataset yang lainnya. Masih sama nih yang di MS SQL Server lokal dulu. Ini sekarang dataset untuk yang finance. Saya pilih ini. Link service-nya yang ke SQL Server yang ada di lokal. Tabelnya saya pilih yang finance. Oke, saya oke. Udah, ini skemanya udah ketarik. Udah. Selanjutnya kita bikin satu lagi. Dataset yang transaction. SQL Server, continue. Terus ini dataset transaction. Kasih yang ini. Tabelnya yang mana? Kita pilih yang transaction. Oke, kita oke aja. Sudah, skemanya sudah kebaca. Oke, kayaknya salah nih. Connectionnya. Oh, ini jangan yang view. Salah, saya bukan yang view. Saya ambilnya yang transaction mestinya. Oke, ini. Skemanya. Import lagi, ulang. Oke, ini skemanya banyak ya. Oke, ini udah yang di lokal sudah kita bikin. Berarti kita stepnya sudah sampai di sini. Ini sudah kita bikin semua nih dataset yang ini. Sekarang next stepnya kita bikin dataset yang ini, yang ada di Azure. Caranya gimana? Tetap sama dari sini kita bikin datasetnya, tapi kita pilih source-nya sekarang beda nih. Kita pilih yang Azure SQL Database. Kita tulis di sini dataset employee, tapi yang Azure. Saya kasih tanda ini di ujungnya. Mau pakai koneksi link service yang mana? Yang ini, MS SQL yang ada di Azure. Oke, tabelnya kita pilih yang ini. Kita oke. Test connection. Sudah. Datanya juga ada ketarik. Next. Kita bikin lagi dataset yang sama yang tadi juga, Azure SQL Server Database. Namanya ini dataset finance Azure. Saya pilih ini link service-nya, tabelnya saya pilih yang finance. Oke. Oke, satu lagi, lanjut kita bikin yang dataset yang masih sama, Azure SQL Database.
Kita tulis di sini dataset transaction AZ. Oke, kita pakai yang ini, link service-nya, table-nya, yang transaction. Selesai. Oke, datasetnya sudah kebentuk semua, berarti kita sudah punya ini. Kita sudah punya ini. Kita sudah punya juga dataset yang di Azure-nya. Next step, kita bikin pipeline-nya. Ini proses mindahin datanya ya. Ini gimana di sini? Kita bikin di pipeline. Saya bikin new pipeline. Ya, ini saya kasih nama dulu di sini. Ini. Pipeline. Ini pipeline untuk yang employee. Jadi ini pipeline untuk pindahin employee-nya. Apa yang mau dilakukan sama pipeline ini? Yang mau dilakukan adalah copy data. Kita melakukan proses copy data. Copy data dari mana ke mana? Pertama kita pilih di sini source-nya. Source-nya saya pilih dari ini ya. Ini source-nya ya, dataset employee. Oke, sudah. Mau dipindahin kemana? Sync di sini. Targetnya ditulisnya sync. Sync-nya mau kemana? Targetnya mau yang mana? Ini. Employee AZ. Jadi dari employee yang lokal ke employee yang AZ. Gitu ya. Oke, kemudian kita mapping. Kita mapping tabelnya. Mapping tabelnya kita import schema. Nanti dia akan baca, Azure-nya akan baca seluruh table yang ada di source dan dibandingin sama yang ada di destination-nya. Karena ini kebetulan kita bikin strukturnya sama, jadi si Azure bisa langsung mapping ini. Saya langsung mappingin ke yang namanya sama ya, ID ke ID. Tapi ID ini kita nggak pakai, kita nggak mau mappingin karena nanti di sini udah auto increment, kita buang aja. Terus ada employee name, birth date, birthplace, terus nih dia akan pindahin. Kecuali yang ini ya, yang source-nya nanti kita ganti nih. Yang ini kita nggak mau pakai. Kita nggak pakai yang source sama sync date-nya kita nggak pakai, tapi kita bikin sendiri nanti di sini. Oke, gimana cara bikinnya? Kita masuk ke source ini. Dari source ini kita tambahin kolom baru namanya source. Kita mau tulis yang dipindahin sama si Azure Data Factory ini, kita tulis di sini AZ Data Factory gitu ya. Ini kan berarti dipindahin sama AZ Data Factory ini. Oke, terus saya tambahin lagi satu lagi source-nya namanya sync date. Ini saya mau isi dengan tanggal proses ini dijalankan, tanggal sinkronisasi ini dijalankan. Gimana cara ngambil get date-nya? Ngambil get date dari sini. Bisa dipilih nih, kalau nggak hafal sintaksnya pilih dari sini aja. Cari yang date function. Kita mau pakai yang ini kayaknya nih, return current date timestamp as a string. Oke, kita ambil, kita finish. Oke, dia ada punya ini. Oke, nah sekarang kita balik ke sini. Kalau import schema lagi. Ada yang fail apa nih? Source. Oh, source ada dua. Sorry. Source dia udah punya struktur source, berarti nggak boleh. Saya tulis ini aja. Source str nih. Oke, saya mapping. Saya schema ulang. Masih ada. Apakah sync date? Oh, sync date juga sudah ada. Ya, ini kita bikin lupa. Sync date 2 deh ini. Kita balik mapping lagi. Nah, ini belum, kita import schema dulu. Oke, sedang ada masalah, tapi ini ID kita nggak mau pakai. Terus yang source kita bukan mengambil dari source, pindahinnya kita ngambilnya dari source yang kita bikin di sini yang baru tadi. Namanya source str. Kemudian sync date juga saya nggak mau pakai sync date yang dari field, saya mau yang pakai ini yang kita bikin sendiri. Oke, selesai. Ini satu, kita baru bikin pipeline satu ya. Kita tulis di sini copy data employee gitu ya. Oke, next kita baru bikin satu pipeline, kita bikin pipeline baru lagi. Ini ngapain pipeline-nya? Sama, copy data juga, tapi yang ini kita mau bikin namanya pipeline data finance.
Stepnya sama seperti tadi. Ini kita tulisnya copy data finance, source-nya dari dataset finance mau kita pindahin ke dataset yang finance yang di Azure. Source-nya kita tambahin dua field tadi. Yang pertama source PR tadi namanya apa tadi, AZ Data Factory gitu ya. Oke, satu lagi kita tambahin field namanya SingDate 2. Ini kita ambil dari function date function yang ada di sini. Oke, sekarang kita mapping. Pertama ID nggak kita pakai, kemudian bisa kecilin dikit ya. Kemudian source-nya saya nggak mau pakai yang itu, saya mau pakai yang baru kita bikin. Sing date-nya saya nggak mau pakai itu, saya mau pakai yang ini. Oke, sudah selesai. Kita bikin satu lagi. Pipeline-nya kita udah bikin dua, kita bikin pipeline satu lagi yang transaction. New pipeline. Ini sama, mau ngapain? Mau copy data. Copy datanya ini pipeline transaction. Copy data transaction. Sama seperti tadi, pilih source-nya dari transaction yang ini. Kita tambahin dua field. Source str, ini AZ Data Factory. Satu lagi sim date 2, ambil dari function ini. Finish. Oke, kita targetnya ke source yang di sini, dataset yang di Azure. Mapping schema. ID kita nggak mapper, ID ini kita buang, nggak kita mapping. Kemudian yang ini kenapa? Ini kita source-nya kita pakai yang str ini. Sing date-nya kita pakai yang kita buat di sini. Oke, semuanya udah dibikin. Udah ada 3 pipeline. Di sini ada publish. Nah, kita bisa publish dulu seluruhnya. Seluruh pipeline-nya yang baru kita bikin sama dataset yang kita bikin, kita publish dulu. Oke, publish complete. Nah, sekarang kita sudah punya pipeline-nya. Step ini, kalau kita balik ke sini, ini kita udah punya nih. Kita udah punya pipeline buat mindahin data dari Azure, dari on-prem ke Azure. Oke, runningnya gimana? Cara runningnya kita tinggal pilih di sini sebentar. Saya masuk ke sini. Pipeline mana yang mau kita running, kita tinggal pilih di sini, terus kita run, debug. Oke, nanti dia akan jalan. Ini akan pindahin yang transaction ya. Kita lihat yang transaction. Oke, sekarang yang transaction sudah selesai diproses. Nanti kita bisa cek langsung ke sini, ke database-nya. Kita coba cek. Oke, yang pertama nih yang employee datanya belum masuk karena kita belum running ya, tadi proses di Azure Data Factory-nya, pipeline belum kita running. Jadi source-nya baru masuk dari yang MySQL on-prem sama SQL Server yang on-prem. Yang finance juga sama, baru masuk dari MySQL on-prem sama SQL Server yang on-prem. Nah, yang satu lagi nih, yang transaction kita sudah running tadi pipeline-nya di Azure Data Factory. Ini sudah masuk nih dari Azure Data Factory. Nah, sekarang kita lanjut, kita running yang employee. Kita run dulu. Oke, yang employee juga sudah selesai di running. Sekarang kita jalanin yang finance ya. Kita run juga di sini. Oke, nah yang finance juga sudah selesai diproses. Sekarang kita bisa cek tiga-tiganya harusnya sudah masuk data yang dari AZ Data Factory ya. Ini udah ada data yang masuk dari AZ Data Factory, sama AZ Data Factory. Oke, nah next step, ini kita udah pindahin semua nih. Kita kalau balik ke sini,
Ini yang SQL Server, semua dataset yang ada, yang kita punya sudah kita pindahin ke Azure Data SQL Server yang ada di Azure gitu ya. Nah, sekarang ada satu data lagi yang terstruktur yang dari MySQL di lokal, yang di on-prem, mau kita pindahin juga ke Azure-nya ya. Tapi di sini nanti masuknya ke Azure SQL Server Database juga. Nah, step-nya sama kayak tadi, tetap kita bikin juga ininya, datasetnya. Cuma datasetnya sekarang kita ambil dari yang MySQL. Oke, sekarang kita balik ke sini dulu, ke Azure-nya, kita masuk ke dataset lagi, kita balik ke sini ke dataset. Nah, sekarang kita bikin dataset untuk yang dari MySQL. Oke, untuk kita buat dataset yang MySQL sama dari sini, stepnya kita create new dataset, cuma sekarang kita minta source-nya yang dari MySQL. Nah, ini ada dua nih MySQL-nya, yang satu Azure Database MySQL, jadi MySQL yang ada di Azure, yang satu lagi MySQL yang ada di lokal, di on-prem. Kita pakai yang ini ya, karena kita mau dari lokal. Oke, kita continue. Kemudian kita kasih nama di sini, saya sama aja, sudah dataset employee, tapi saya kasih tanda gini, MySQL gitu ya. Terus kita pilih di sini link service-nya pakai yang mana, integration runtime-nya, link service-nya kita pilih yang ini, data warehouse BI ini. Kemudian biar dia lagi coba searching tabelnya yang ada di lokal, masih loading. Oke, sekarang kita tinggal pilih nih, kita mau pindahin yang employee. Ini kan kita dataset yang employee ya. Kita tes connection. Oke, sukses. Satu sudah. Jadi kita masuk ke dataset yang lain. Oke, dari sini kita cari yang MySQL seperti tadi. Ini MySQL, kita pilih continue. Kita kasih nama lagi, ini dataset untuk yang finance dari MySQL. Oke, kita pilih service-nya. Service yang ini DWBIT yang MySQL. Kemudian tabelnya, ini masih loading, kita tunggu sebentar. Oke, kita pilih yang finance. Tes connection, kalau mau kita tes connectionnya. Sebenarnya kalau kita mau lihat juga nih view datanya, kita bisa lihat dari sini preview data. Dia akan kasih lihat data yang ada di table yang kita mau gunakan. 10 data teratas kayaknya, yang paling atas ya. Oke, terus kita buat satu lagi yang dataset yang MySQL juga, tapi untuk yang transaction. Continue, sama seperti tadi, kita kasih nama dataset transaction MySQL. Oke, dari sini link service-nya, tabelnya yang transaction. Oke, kita udah tambahin semua, kita publish dulu nih, tiga-tiganya yang baru kita publish dulu. Oke, sudah selesai. Sekarang kita masuk, dan kita udah punya nih sekarang source dataset baru. Sekarang kita tinggal bikin pipeline untuk mindahin dari yang MySQL sama ke SQL Server yang ada di Azure. Bikin pipeline-nya sama seperti tadi. New pipeline, kasih nama, ini pipeline apa? Pipeline employee MySQL gitu ya. Ini mau ngapain pipeline-nya? Mau copy data. Copy data employee MySQL. Oke, terus ini source-nya dari mana? Source-nya dari yang employee MySQL. Kita tambahin lagi dua kolom baru. Yang pertama source str. Nah, ini kita namain gimana ya? Tadi kan kita AZ Data Factory, ini AZ DF untuk yang MySQL gitu ya. Biar kita tahu ini dipindahin sama Azure Data Factory yang MySQL. Satu lagi yang sinkronisasi date-nya. Sync date 2. Saya nggak hafal ininya. Sorry, bukan salah. Oke, yang ini date-time-nya. Oke, selesai. Kita pilih targetnya. Targetnya yang employee yang ada di Azure. Sudah, kita import skemanya. Sebentar, dia lagi mikir. Dia akan nyocokin nih satu ke satu karena sama ya. Karena udah sama, dia nggak terlalu susah menentukannya. Saya delete aja. Saya nggak mau pakai yang itu. Tapi yang ini di MySQL-nya, yang di on-prem nggak ada kolom itu, yang source-nya. Tapi kita udah bikin ini yang baru, source str-nya, sama yang satu lagi sync date-nya kita bikin ini.
Oke, selesai satu. Kenapa nih? Ini warning aja, nggak apa-apa, biarin aja. Kemudian kita bikin lagi skema yang baru lagi. Ini, skema ini kita bikin pipeline baru lagi untuk yang Finance MySQL. Oke, ngapain ini prosesnya mindahin data yang Finance MySQL. Source-nya ambil dari yang Finance MySQL, ditambah 2 kolom baru, source str, ini Azure Data Factory MySQL, sama satu lagi Symdet 2. Ini ambil dari sini saja. Ini tujuannya dipindahkan ke finance yang ada di Azure, terus di mapping kolomnya, yang ID nanti kita buang karena sudah auto increment di Azure-nya, kita buang aja. Kemudian ini ambil dari kolom baru yang kita buat, SIM-nya, SIM DT juga kita ambil dari kolom baru yang kita buat. Oke, selesai. Tambah satu lagi pipeline-nya. Ini pipeline untuk yang pindahin transaksi. Transaction dari MySQL. Oke, prosesnya ngapain? Prosesnya pindahin data, copy data. Data ke MySQL. Source-nya kita pakai yang dari MySQL, ditambah 2 kolom baru, source str, dari sini. Kemudian kita tambah satu kolom lagi, Symdet 2. Ini dari timestamp prosesnya. Oke, targetnya ke transaksi yang ada di Azure. Kita mapping. Oke, selesai. Oh, city dia nggak ada, masa nggak ada? Harusnya ada. Kayaknya salah deh, source-nya apa nih? Oh, finance, makanya nggak ada. Ini source-nya yang ini dia, transaction. Kita review data dulu ya, kayaknya salah. Transaction MySQL. Beda nih, ini kayaknya query-nya salah. Saya delete dulu aja. Terus saya pilih ulang. Oke, ada transaction. Kita balik ke mapping lagi, kita refresh mappingnya. Oke, ID kita nggak pakai, semua sudah sama, kecuali ini kita pilih yang baru kita buat, source str, tanggal sinkronisasinya, Symdet 2. Oke, udah selesai semuanya. Ini kita publish dulu. Oke, sebentar, dia lagi publish ya. Oke, publishnya sudah selesai. Sekarang tinggal kita running pipeline yang baru tadi. Sebelum kita running, kita coba cek dulu ya di sini ya. Ini belum ada yang dari MySQL yang dipindah ini. Source-nya belum masuk ya, yang tadi AZ, DF, MySQL harusnya nanti setelah kita running. Oke, sekarang kita coba running ya satu persatu ya. Kita running yang transaction dulu. Oke, lagi running. Oke, sekarang untuk yang transaction sudah selesai. Kita coba pipeline yang lain. Ini pipeline yang employee. Kita run lagi. Harusnya nanti setelah tiga-tiganya ini kita pipeline kita run di mana, di SQL Server yang ada di Azure sudah bertambah datanya dengan status yang AZ, DF, MySQL. Jadi data-data yang dipindahkan dari proses ini data factory yang MySQL ini sudah selesai, yang employee-nya. Oke, yang finance juga sudah selesai. Berarti harusnya sekarang semuanya sudah masuk.
Oke, ini sudah ada ya. Di yang employee sudah ada yang masuk dari AZ DF MySQL. Oh sorry, yang finance belum ada. Finance belum kita running berarti. Coba kita run. Oke, kita tunggu dulu ya yang finance. Oke, yang finance juga sudah selesai. Kita balik lagi ke sini, kita cek lagi. Oke, yang finance juga sudah ada nih, AZDF MySQL. Yang transaction juga sudah ada AZDF MySQL. Ini semua yang dipindahkan dari menggunakan Azure Data Factory. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil pindahkan data yang MySQL dan SQL Server dari on-prem ke mana? Dari yang on-prem ke Azure ya. Stepnya selalu sama kayak tadi, kita bikin datasetnya dulu di source-nya dan di targetnya, kemudian kita bikin pipeline-nya. Ya, sekarang kita coba pindahin untuk yang flat file. Tadi yang database yang terstruktur sudah kita pindahin. Sekarang kita pindahin yang flat file dari folder lokal kita ke data lake yang ada di Azure. Stepnya sama, kita bikin dulu datasetnya. Dataset yang dari lokal, ini kita pilih yang file system. Oke, continue. Kemudian pilih tipe datanya apa nih, saya pilih CSV aja, biarin. Saya tulis di sini apa ya, on prem lokal file gitu ya. Ini pakai link service yang tadi, yang lokal file yang sudah kita buat. Kemudian direktorinya sudah otomatis ngambil dari sini. Ini saya oke aja. Oke, selesai. Ini dataset untuk yang on-prem-nya sudah jadi. Sekarang kita bikin dataset yang targetnya ke Azure Storage account-nya, Azure Storage account. Azure Data Lake Gen 2, Data Lake Storage generasi kedua Gen 2. Ini sama, saya pilih delimit aja CSV. Biarpun nanti filenya yang kita mau pindahin ada image dan macam-macam, itu juga bisa ya. Ini kita bikin dulu aja di sini. Ini jadi Data Lake Azure gitu ya. Ini link service-nya pakai ini, Data Lake Azure. Oke, sekarang kita sudah punya dua source-nya, yang on-prem local file sama kita mau pindahin ke sini, Azure Data Lake-nya. Step berikutnya kita bikin pipeline-nya. Biasa, nih kita bikin pipeline-nya, ini kita kasih nama pipeline data file ya. File gitu ya. Oke, prosesnya mau ngapain? Prosesnya mau pindahin data. Copy data file gitu ya. File. Nah, ini dipindahin dari mana? Source-nya kita pakai yang tadi, on-prem local file. Kemudian yang mau kita pindahin apa nih? Kalau kita mau pindahin semua, nih biar aja di sini. Ini kita biarin aja bintang. Jadi semua, seperti yang sebelumnya kita pindahin pakai AZ copy, bintang titik bintang. Ini kita mau pindahin semuanya. Kita pakai wildcard-nya aja nih, bintang. Kemudian sync. Targetnya kemana? Targetnya ke sini, Azure Data Lake-nya. Oke, ini sudah selesai. Ini nggak usah kita apa-apain. Tinggal di sini aja nih, properti kita auto generate aja. Oke, kalau sudah selesai gini, ini kita publish dulu. Publish dulu semua yang baru kita buat tadi. Kemudian nanti kalau sudah selesai, baru kita running pipeline baru kita ini. Nah, ini sudah selesai. Berikutnya kita running. Oke, kita tunggu ya. Masih proses. Nanti saya skip di sini. Terus gagal sebentar. Gagal kenapa ya? Failure happen on sync side. Oke, sebentar ya. Kita lihat dulu, kayaknya ada problem di bagian sync-nya. Ada masalah. Coba lihat sini. Targetnya ke si, oh ini. Kita belum tentuin path-nya. Path-nya kita ambil dari yang sini. Kita mau taruh di sini. Demo ETL. Oke. Udah, ini selesai. Kita coba run lagi. Oke, ini sukses nih. Sekarang kita cek ke ini di Azure Data data lake kita. Kalau saya balik ke home, balik ke storage account ini ya, data lake generasi 2 demo, saya masuk ke container. Nah, ini ada demo ETL.
Nah, ini semua file yang ada di lokal tadi, yang ada di folder AZ copy upload, ini sudah upload ke sini semua. Karena kita pilihnya tadi yang di sini kita mau upload dari source-nya semua nih bintang titik bintangnya ya ke lokasi yang ada di AZ data lake storage generasi kedua yang ada di Azure gitu. Nah tadi errornya kenapa? Errornya karena ini tadi waktu kita bikin datasetnya, saya belum tentuin nih, kita belum tentuin path filenya nih, mau ditaruh di folder yang mana yang ada di Azure Data Lake-nya. Gitu. Nah sekarang setelah kita tentuin ini udah sukses. Oke, nah ini sama seperti kayak yang di sebelumnya waktu kita copy pakai AZ copy. Kalau kita mau copy hanya sebagian aja, misalnya kita mau copy hanya yang CSV aja gitu ya. Ini saya mau copy yang hanya yang CSV aja ini. Ini saya tinggal nih, saya delete dulu ya, biar kita coba ulang. Nah, sekarang kita balik ke pipeline kita yang pipeline ini. Di source-nya kita pilih bintang titik CSV gitu ya. Nah, sekarang kita coba run lagi. Oke, ini udah selesai. Harusnya sekarang kalau kita refresh ini hanya masuk yang file CSV aja ke sini. Nah, ini hanya masuk yang file CSV aja. Selebihnya dia nggak copy ke sini. Atau juga mau sebaliknya nih, kita mau pilih, ini saya delete lagi. Saya mau copy justru yang file extensionnya JPG aja nih. Sama kita tinggal run lagi. Nanti dia cuma pindahin yang filenya JPEG aja, yang image saja. Kita tunggu ya. Oke, ini sudah selesai. Kalau kita kembali ke sini ke data lake kita, kalau kita refresh, nah ini akan masuk semua file-file yang gambar aja, yang JPEG aja. Justru yang CSV nggak masuk ya di sini ya. Oke, ini satu lagi. Dari tadi kan kita coba running pipeline kita langsung ya di debug. Nah, sebenarnya kita bisa buat schedule nih untuk pipeline-pipeline yang kita sudah buat ini. Jadi nanti kita schedulein ini jalan misalnya setiap akhir bulan atau setiap malam gitu ya, setiap jam 11 malam gitu. Kita bisa scheduling sama seperti di Windows Scheduler. Nah, cara schedulingnya gimana? Cara schedulingnya dari sini. Kita bisa add trigger. Trigger now ini sama seperti run now ya, run dijalankan saat ini juga. Tapi kalau kita mau bikin schedule, kita bikin ini new, kemudian kita klik di sini. Ini saya udah ada beberapa nih, saya coba aja bikin baru. Misalnya saya triggernya monthly schedule gitu ya. Ini saya coba yang copy data ya, copy data nanti saya coba running pakai schedule gitu nih. Terus bisa kasih description, nih schedule. Kemudian kita bisa pilih tanggalnya mau jalan per kapan, mulai dari kapan. Ini dia akan defaultnya per hari ini. Hari ini tanggal 10 bulan 4 jam sekian gitu ya. Misalnya kita mau jalanin di misalnya di setiap bulan di akhir bulan gitu ya. Jangan di akhir bulan susah. Kita di hari yang sama aja deh hari ini, tapi kita mau jalaninnya di jam, ini ada jamnya jam berapa, menitnya menit ke berapa. Sekarang jam 11.51 di sana. Saya tulis di sini misalnya jam 11, ininya 55 deh. Nanti kita tungguin ya 3 menit ya. Oke, terus mau berakhir sampai kapan? Kalau nggak ada akhirnya dia no end date-nya. Kalau mau ada ujungnya kita tulis di sini. Kapan sampai tanggal berapa? Saya pilih ini aja. Atau saya pilih deh terakhir besok aja deh. Kalau nanti saya lupa matiin. Oke, ini saya bikin gini. Terus ini sekarang posisinya aktif atau tidak? Kalau misalnya aktif, udah kita pilih aktif aja. Tinggal kita oke. Gitu ya. Oke, ini kita oke. Jadi dibilang jangan lupa dipublish. Nih kita publish lagi. Kita tadi setting jam 11.55 ya. Itu jam di sana tuh, jam servernya. Kalau di jam komputer saya ini masih jam 6. Beda sekitar 6 jam ya. 5 jam ya. Oke, sudah selesai dipublish nih. Kalau kita mau lihat lagi schedule kita di sini. Kita setting tadi jam 11.55. Oke, 11.55 2 menit lagi. Kita lihat ya. Ini kan step yang ini, pipeline yang ini pipeline untuk mindahin data flat filenya nih, copy file ya dari lokal ke Azure-nya. Ke sini ke Azure kontainernya. Ini saat ini masih kosong ya. Nanti kita coba jam 6.55 harusnya si schedule-nya jalan dan di sini nanti keisi nih data flat file yang dia pindahin. Terakhir tadi settingnya dia pindahinnya sebentar. Dia pindahin semua yang file JPEG-nya. Semua file JPEG-nya nanti akan pindah ke sini.
ke Azure Container yang ini, demo ETL kita. Ini 54, kita tunggu ya. Bentar, semenit lagi. Ini saya pause dulu aja. Ini udah jam 6.55 ya, udah harusnya schedule udah jalan. Kita ke sini, kita tunggu, kita refresh. Nah, ini udah jalan ya. Semua file JPEG-nya sudah otomatis running dari sini nih, dari schedule-nya. Gitu. Nanti kalau mau bikin schedule dari semua pipeline yang ada, ini bisa kita schedulein dari sini. Add trigger, tambahin. Ya, schedule-nya apa. Oke, itu aja untuk schedule-nya. Silakan dieksplor nanti nih. Di sini ada banyak ya untuk bikin schedule-nya. Oke, jadi ini summary-nya dari proses si Data Factory, apa yang kita bisa gunakan si Azure Data Factory ini. Si Azure Data Factory ini bisa kita manfaatkan untuk memindahkan data dari satu lokasi. Itu lokasi bisa macam-macam ya, dari cloud lain atau dari on-prem pun memungkinkan, dari satu on-prem ke data-data atau storage yang ada di Azure. Stepnya pertama kita bikin dulu integration runtime-nya. Kalau di on-prem kita install dulu integration runtime-nya. Kalau yang di Azure ini sudah otomatis terbentuk. Kemudian kita kasih akses link service-nya ke resource apa yang ada di on-prem yang mau kita baca gitu ya. Jadi kita kasih link service ke, di sini tadi contohnya kita coba pakai MariaDB atau MySQL, kemudian kita kasih akses juga ke SQL Server yang ada di lokal dan local folder yang ada di lokal. Kemudian dari situ kita bikin koneksi link service-nya yang ada di Azure-nya, kita mau pindahin kemana. Jadi contohnya kita pakai Azure Data Lake sama Azure SQL Server Database. Setelah terbentuk, baru kita bikin pipeline-nya. Kita buat pipeline-nya untuk pindahin dari source datanya ke target. Nah, pipeline ini juga sebelum kita bisa pindahin, kita perlu bikin yang namanya ini, dataset dulu. Kita buat dulu datasetnya, supaya si pipeline ini nanti tahu nih, yang dataset mana source-nya, kemudian mau dataset mana yang jadi targetnya. Ya, nanti si pipeline ini, pipanya ini baru menyalurkan data dari dataset yang ada di source ke dataset yang ada di targetnya. Oke, itu aja video kita untuk kali ini untuk bahas Azure Data Factory. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, thank you semua.